Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari zaman yang tidak berilmu pengetahuan yang menjadi zaman berilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan kelompok kami yang berjudul Budget Biaya Administrasi. Dan saya, Putra Rizky Hasim, dan teman saya, Mirja Asripal, akan menjelaskan kelompok kami tentang budget biaya administrasi. Yang pertama, pengertian. Yang dimaksud dengan biaya administrasi adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya administrasi yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Dengan pengertian yang lain, budget biaya administrasi adalah semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas untuk mengatur dan mengendalikan organisasi. Dan selanjutnya, terdapat pula kegunaan budget biaya administrasi, yaitu yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja antar lembaga. Yang ketiga, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan terhadap kinerja karyawan yang terdapat di suatu perusahaan. Yang keempat, sebagai dasar menyusun budget kas, anggaran kas ataupun anggaran perusahaan. Kemudian selanjutnya, data dan informasi untuk menyusun budget biaya administrasi. Berikut yang pertama adalah rencana penjualan. Yang dimaksud dengan rencana penjualan itu terkait dengan kuantitas jumlah barang yang akan dijual oleh perusahaan dari masing-masing jenis barang. Dari waktu ke waktu, bulan ke bulan yang akan datang tergantung minat dan kondisi keadaan di lapangan. Yang kedua yaitu rencana produksi. Yang dimaksud dengan rencana produksi yaitu terkait dengan kuantitas jumlah barang yang akan diproduksi oleh perusahaan dari masing-masing jenis barang. Dari waktu ke waktu, bulan ke bulan yang akan datang tergantung dengan kondisi dan keadaan di lapangan. Yang ketiga, standar biaya yang termasuk kelompok administrasi. Maksudnya yaitu adalah biaya-biaya yang termaksud dalam kelompok biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Standar biaya semacam ini sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengendalikan efisien kerja para karyawan. Yang keempat, sistem pembayaran upah. Yang dimaksud sistem pembayaran upah yaitu sistem pembayaran upah yang telah ditentukan oleh perusahaan, terutama upah yang terkait dengan bagian administrasi. Yang kelima, terdapat pula metode depresiasi. Yang dimaksud dengan metode depresiasi yaitu biaya depresiasi ini terkait dengan biaya depresiasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan terhadap aktiva tetap. Yang keenam,
metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Maksudnya yaitu untuk membagi distribusi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan biaya bersama ke dalam kelompok-kelompok biaya sesuai dengan tempat di mana biaya itu terdapat. Dalam penyusunan anggaran biaya administrasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya administrasi, antara lain: yang pertama, anggaran penjualan, anggaran unit yang diproduksi, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, sistem pembayaran upah, gaji, metode depresiasi, dan metode alokasi biaya. Dan selanjutnya, dalam mempersiapkan dan menyusun anggaran sangat tergantung pada struktur organisasi dari masing-masing perusahaan. Akan tetapi, pada garis besarnya, tugas untuk mempersiapkan dan menyusun anggaran dapat didelegasikan kepada dua bagian, yaitu yang pertama, bagian administrasi. Bagian administrasi ini bagi perusahaan kecil. Hal ini disebabkan karena kegiatan perusahaan tidak terlalu kompleks, sehingga sederhana dengan ruang lingkup terbatas, dan sehingga tugas penyusunan anggaran dapat diserahkan kepada salah satu bagian saja dari perusahaan yang bersangkutan. Dan dengan bekal data dan informasi tersebut, ditambah dengan data informasi di luar perusahaan atau eksternal, bagian administrasi diharapkan mampu menyusun anggaran daripada bagian dalam perusahaan. Yang kedua, terdapat panitia anggaran. Panitia anggaran bagi perusahaan sangat besar. Hal ini disebabkan karena kegiatan perusahaan yang cukup kompleks, beraneka ragam, dengan ruang lingkup yang cukup luas, sehingga bagian administrasi tidak mampu lagi menyusun anggaran sendiri tanpa partisipasi secara aktif bagian lain dalam perusahaan. Dan selanjutnya, penyusunan anggaran biaya administrasi. Komponen biaya administrasi antara lain: yang pertama, biaya tetap. Yang dimaksud dengan biaya tetap, untuk biaya tetap bersifat tetap seperti depresiasi gaji karyawan, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada periode sebelumnya. Yang kedua, biaya variabel. Ini biaya variabel biasanya sifatnya variabel seperti kertas, alat tulis, dan peralatan habis pakai lainnya. Dan pada tarif biaya tersebut pada waktu yang lalu. Perbedaan dengan biaya tetap adalah perubahan harga. Selanjutnya, yang ketiga, biaya semi variabel. Untuk biaya sifat semi variabel seperti pemeliharaan gedung, maka penentuan biayanya pada periode yang akan datang didasarkan pada analis terhadap biaya tersebut. Kemudian, kesimpulan dari presentasi kami budget biaya administrasi yaitu budget biaya administrasi merupakan komponen yang sangat kompleks. Namun, sangat penting hal ini karena keberhasilan perusahaan adalah terletak pada perencanaan yang strategis. Dalam budget biaya, terdapat komponen penting yang perlu diperhatikan, yaitu biaya administrasi. Budget biaya administrasi sangat dibutuhkan oleh berbagai divisi ataupun bagian dalam perusahaan, terutama bagian keuangan perusahaan. Demikian presentasi kami yang dapat kami sampaikan tentang budget biaya administrasi, mulai dari pengertian, komponen-komponen, dan bagian-bagian serta kesimpulan. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.